warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Claudia Endah Frandiska. Saya dari kelompok 1. Di sini saya dan teman-teman saya ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang materinya itu berjudul Teori Bilangan dan Himpunan. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Yang pertama itu Arzalia Citra, dan yang kedua Iis Priyani. Baiklah teman-teman, sekarang masuk materi yang pertama, yaitu tentang teori bilangan yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Sebelumnya, apakah kalian mengerti apa itu teori bilangan? Teori bilangan adalah cabang matematika murni yang mempelajari sifat-sifat bilangan bulat dan mengandung masalah terbuka yang dapat dipahami serta dimengerti sekalipun oleh bukan ahli matematika. Adapun jenis-jenis bilangan yang terdapat di dalam teori bilangan itu sendiri, seperti yang pertama itu bilangan bulat atau bilangan integer, yang kedua bilangan asli, yang ketiga bilangan caca, yang keempat bilangan rasional dan irasional, yang kelima bilangan pecahan, yang keenam bilangan transendental, yang ketujuh bilangan real, yang kedelapan bilangan aljabar, yang kesembilan bilangan permutasi dan kombinasi, yang kesepuluh bilangan biner, yang kesebelas bilangan kompleks, 12 bilangan kongruen, dan 13 bilangan kubik. Dari beberapa jenis bilangan yang sudah saya sebutkan, saya hanya menjelaskan satu jenis bilangan, yaitu bilangan pecahan. Apa itu bilangan pecahan? Bilangan pecahan adalah bilangan yang dinyatakan sebagai hasil dari dua angka yang ditulis dalam bentuk A per B, di mana nilai B itu lebih dari 1. Dan yang A kita sebut dengan pembilang, dan B kita sebut dengan penyebut. Ada 3 fungsi yang terdapat di dalam teori bilangan. Yang pertama itu fungsi aritmatika. Fungsi ini digunakan untuk memasangkan setiap bilangan bulat dengan bilangan real. Yang kedua ada fungsi multiplikatif, yaitu fungsi F yang digunakan untuk mendefinisikan semua bilangan bulat positif yang tidak sama dengan 0. Terus yang ketiga ada fungsi Mobius, yaitu fungsi yang digunakan untuk menentukan hasil suatu fungsi ke fungsi yang ditentukan. Adapun rumus-rumus yang terdapat di dalam teori bilangan seperti deret, matriks, eksponen, fungsi, logaritma, logika matematika, peluang, persamaan dan pertidaksamaan, persamaan dan fungsi kuadrat, dan terakhir persamaan garis gradien. Baiklah teman-teman, sekarang saya akan memberikan 2 contoh soal yang masing-masingnya saya ambil dari bilangan pecahan. Soal pertama bisa kalian lihat di gambar berikut ini. Baiklah teman-teman, inilah contoh soal yang pertama. Kita mulai saja penyelesaian dari penjumlahan bilangan pecahan campuran ini. Yang pertama, angka 3 dan 5 ini kita keluarkan menjadi dalam tanda kurung tersendiri seperti ini, dan yang pecahannya kita buat juga dalam kurung tersendiri. Nah di bawahnya tinggal kita jumlahkan 3 dan 5 ini, hasilnya 8 ditambah. Nah di sini karena penyebutnya ini berbeda, jadi kita samakan dulu penyebutnya dengan menyamakannya angka 8. Caranya dengan mengalihkan 4 dan 2. Dan 8 ini dikalikan dengan 1 karena sudah tetap angkanya 8. Nah, di sini 2 dan 4 masih saya tulis. Dan di bawahnya kita lihat di sini 4 dikali dengan 2 ini hasilnya 8, maka 2 ini kita kalikan juga dengan pembilangnya dan hasilnya 4/8.
Di sini karena 8 dikali dengan 1 juga satunya dikali dengan pembilang, hasilnya juga 4/8. Nah, kemudian di bawah sini tinggal kita jumlahkan sama-sama pembilangnya. 4 ditambah 4 berarti 8/8. Nah, ini 8 ditambah 8 dibagi 8 ini sama dengan 1. Berarti tinggal kita jumlahkan 8 ditambah 1 sama dengan 9. Maka inilah hasil akhir dari penjumlahan bilangan pecahan campuran. Itulah contoh soal yang pertama, itu tentang pecahan campuran. Dan yang kedua ini tentang pecahan biasa. Kalian bisa lihat sendiri contoh soalnya di gambar berikut ini. Baiklah teman-teman, ini contoh soal yang kedua. Kalian bisa lihat sendiri, kita mulai saja penyelesaiannya. Di sini kita harus ketahui dulu. Yang pertama itu ada 10 bungkus permen dibagikan kepada 2 orang anak. Dan 16 bungkus permen dibagikan kepada 4 orang anak. Dan yang ditanya di sini dia meminta buat pecahan yang sesuai dengan soal. Dan yang kedua itu mencari hasil akhir dari pecahan yang sudah dibuat. Kita jawab. Ini bentuk pecahannya. Tinggal kita lihat saja. Di sini ada 10 bungkus permen dibagikan kepada 2 orang anak. Berarti 10/2 ditambah ada 16 permen dibagikan kepada 4 orang anak. Berarti 16/4. Maka inilah bentuk pecahan dari soal cerita di atas. Dan sekarang kita akan mencari hasil akhir dari pecahan yang sudah kita dapat. Di sini, ini kan penyebutnya berbeda tuh. Nah, kita samakan penyebutnya menjadi 4. Berarti di sini 2 dikali 2 ditambah 4 dikali 1. Nah, 10 dan 16 saya masih letakkan. Dan di sini untuk menyamakan penyebutnya itu kan 2 dikali 2 sama dengan 4. Dan 2 ini kita kalikan juga dengan pembilangnya. Berarti 20/4 ditambah 16 ini juga dikali 1 ini dikali dengan 16. Berarti 16/4. Dan hasilnya 36 dibagi 4. Tinggal kita bagikan saja 36 dibagi 4 ini hasilnya sama dengan 9. Inilah hasil akhir dari penjumlahan bilangan pecahan biasa. Itulah contoh soal dari saya. Saya harap teman-teman bisa mengerti ya dengan apa yang saya contohkan. Dan sekian materi dari saya tentang teori bilangan. Kemudian akan dilanjutkan materinya oleh teman saya, yaitu tentang himpunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang himpunan. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu himpunan? Himpunan itu adalah suatu objek yang terdefinisi dengan jelas. Untuk mengetahui lebih lanjut, apa sih itu suatu objek yang terdefinisi dengan jelas? Ayo kita masuk ke contoh, di mana di contoh ini kita membedakan antara himpunan dan yang bukan himpunan. Contoh yang pertama yaitu kumpulan hewan berkaki 2. Misalkan, apakah angsa itu termasuk pada himpunan ini? Jelas termasuk karena angsa memiliki kaki 2. Contoh lain, apakah kambing juga termasuk pada himpunan ini? Jelas tidak, karena kambing memiliki kaki 4. Jadi kumpulan hewan berkaki 2 ini termasuk himpunan karena terdefinisi dengan jelas objeknya, yaitu hewan berkaki 2. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua, yaitu kumpulan hewan besar. Apakah kumpulan hewan besar ini termasuk kepada himpunan apa bukan? Kumpulan hewan besar seperti
Apakah kucing termasuk hewan besar? Atau gajah? Atau jerapah? Atau kelinci? Dan lain-lainnya? Apakah itu termasuk pada hewan besar? Tentu kita tidak bisa menentukan hewan besar seperti apa yang dimaksud. Hewan besar bagaimana dan ukurannya seperti apa. Jadi kumpulan hewan besar ini tidak termasuk ke dalam himpunan. Jadi bukan himpunan maksudnya. Karena kenapa? Karena objeknya tidak terdefinisi dengan jelas. Karena setiap orang itu memiliki definisi yang berbeda-beda tentang kumpulan hewan besar. Dan disimbolkan dengan huruf besar dan juga himpunan menggunakan kurung kurawal, bisa dilihat pada gambar. Lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu operasi himpunan. Operasi himpunan itu ada 4. Yang pertama yaitu irisan, yang kedua yaitu gabungan, yang ketiga yaitu selisih, dan yang terakhir yaitu komplemen. Berikut penjelasannya. Pembahasan operasi himpunan yang pertama yaitu irisan. Irisan dua himpunan A dan B adalah himpunan yang anggota-anggotanya ada di himpunan A dan juga ada di himpunan B. Irisan dinotasikan seperti huruf N, bisa dilihat pada gambar. Baik, silakan disimak contoh berikut. Saya akan membahas soal yang kedua, yaitu kita misalkan anggota dari himpunan A yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dan anggota dari himpunan B yaitu 3, 4, 5, 6, dan 7. Dari kedua anggota ini, himpunan ini kita akan mencari nilai dari A irisan B, di mana kita mencari nilai irisan B ini merupakan angka yang sama dari kedua anggota himpunan A dan himpunan B, di mana dapat kita temukan di sini ada angka 3 yang ada di himpunan A dan juga ada di anggota himpunan B. Kemudian angka 4 ada juga di himpunan A dan juga ada di himpunan B. Dan angka 5 ada di himpunan A dan himpunan B. Dan yang terakhir yaitu angka 6 ada di himpunan A dan juga ada di himpunan B. Dari kedua anggota himpunan A dan himpunan B dapatlah A irisan B yaitu 3, 4, 5, dan 6. Lanjut, saya akan membuat diagram Venn dari soal ini. Mana ini adalah diagram Venn-nya. Ini adalah anggota dari himpunan A dan ini anggota himpunan B. Anggota dari himpunan A yaitu 1 dan 2, dan anggota dari himpunan B yaitu tinggal 7. Dan irisan dari himpunan A dan himpunan B yaitu 3, 4, 5, dan 6. Ini adalah contoh diagram Venn dari irisan. Operasi himpunan selanjutnya yaitu gabungan. Gabungan dari dua himpunan A dan B merupakan himpunan yang anggota-anggotanya merupakan gabungan dari himpunan A dengan himpunan B. Gabungan dinotasikan seperti huruf U, bisa dilihat pada gambar. Untuk lebih jelas, silakan disimak contoh berikut. Ke contoh gabungan yang kedua, langsung saja kita misalkan anggota dari himpunan A itu sama dengan 2, 4, 8, 10, dan 12. Kemudian anggota dari himpunan B yaitu 2, 3, 4, 5, dan 6.
Dari soal ini kita akan mencari gabungan dari himpunan A dan B dan diagram Venn-nya. Langsung saja kita cari yang pertama, yaitu A gabungan B. Di mana A gabungan B ini akan kita dapat yaitu 2, 3, kemudian 4, selanjutnya 5, 6, kemudian 8, 10, dan 12. Jadi A gabungan B yaitu 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, dan 12. Lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu buatlah diagram Venn-nya. Dimana diagram Venn-nya dapat kita buat seperti ini. Ini adalah anggota dari himpunan A dan ini adalah anggota himpunan B. Nah, anggota himpunan A yaitu 8, 10, 12. Anggota himpunan B yaitu 3, 5, dan 6. Dan angka yang ada di anggota himpunan A dan himpunan B yaitu 2 dan 4. 2 dan 4. Ini adalah contoh soal gabungan dan beserta diagram Venn-nya. Kemudian yang ketiga yaitu selisih. A selisih B merupakan himpunan dari anggota A yang tidak memuat anggota B. Selisih dinotasikan seperti tanda minus, bisa dilihat pada gambar. Untuk lebih jelas, mari simak contoh berikut ini. Contoh soal selisih yang kedua. Kita misalkan anggota dari himpunan A-nya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian anggota dari himpunan B-nya yaitu 2, 3, 5, dan 7. Di sini kita akan mencari A selisih dari B. A selisih dari B yaitu anggota himpunan A yang tidak memuat anggota himpunan B, di mana di anggota himpunan A yang tidak memuat anggota himpunan B itu 1, 4, dan 6. 1, 4, dan 6. Jadi A irisan B yaitu 1, 4, dan 6. Di sini saya akan membuat diagram Venn-nya. Diagram Venn-nya berbentuk seperti ini. Di sini adalah anggota himpunan A, yaitu yang irisannya 1, 4, dan 6. Dan yang di dalam ini adalah himpunan dari sisa irisan di anggota A, yaitu 2, 3, dan 5. Dan operasi himpunan yang terakhir yaitu komplement. Komplement dari suatu himpunan A adalah himpunan yang anggota-anggotanya dari himpunan semesta dan bukan dari anggota himpunan A. Komplement dinotasikan dengan A pangkat C atau dibaca dengan komplement A. Untuk lebih jelas silakan simak contoh komplement yang kedua. Kita misalkan anggota dari himpunan A yaitu 1, 2, 3, dan 4. Kemudian anggota dari himpunan semesta yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Di sini kita akan mencari A komplement. A komplement itu merupakan himpunan semesta yang tidak terdapat di himpunan A. Di mana yang tidak terdapat di himpunan A yaitu 0, kemudian 5, dan 6. Jadi komplement dari A yaitu 0, 5, dan 6.
Dari komplemen A ini saya akan membuat diagram Venn-nya, dimana ini adalah anggota dari A yaitu 1, 2, 3, dan 4, dan anggota dari komplemen A yaitu 0, 5, dan 6. Menjelaskan tentang himpunan-himpunan khusus. Himpunan-himpunan khusus dibedakan menjadi 6. Yang pertama, himpunan semesta. Himpunan semesta yaitu himpunan yang anggotanya terdiri atas semua subjek yang sedang dibicarakan dan biasanya disimbolkan dengan huruf S atau O. Kedua, himpunan kosong. Himpunan kosong yaitu himpunan yang tidak memiliki elemen dan memiliki kardinal 0. 3. Himpunan bagian. Himpunan bagian yaitu himpunan A dikatakan sebagai himpunan bagian dari himpunan B jika elemen A merupakan elemen B dan biasanya dinotasikan A subset B. Misalkan himpunan A 1, 2, 3, 4 dan himpunan B 1, 2, 3, 4, dan 5. 4. Himpunan yang sama yaitu himpunan A dikatakan sama dengan himpunan B jika semua elemen A sama dengan elemen B. Misalnya 1, 2, 3, 4 dan elemen B 1, 2, 3, 4. Kelima, himpunan ekivalen. Dikatakan ekivalen jika kedua himpunan tersebut memiliki kardinal yang sama. Misalkan himpunan A 1, 2, 3, 4 dan himpunan B 1, 2, 3, dan 4. Anggotanya sama-sama 4. Terus yang keenam, himpunan saling lepas. Himpunan saling lepas yaitu jika himpunan A dan himpunan B tidak memiliki elemen yang sama. Misalkan himpunan A 1, 2, 3, 4, 5 dan himpunan B A, B, C, D, E, F. Sekian, terima kasih. Itulah materi dari kelompok kami tentang teori bilangan dan himpunan. Apabila ada materi yang kurang jelas atau yang teman-teman belum paham, bisa ditanyakan langsung kepada kami. Dan apabila dalam presentasi kali ini ada kekurangan, saya mohon maaf kepada teman-teman. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.